Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Fajar Siddiq, NIM E1220116 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab 12, yaitu lokasi industri. Tujuan yang pertama yaitu satu, memahami konsep-konsep penting yang menjelaskan peran industri dalam perubahan ekonomi wilayah. Dua, mengidentifikasi perubahan revolusi industri terhadap perubahan ekonomi dunia. Yang ketiga, memahami Fordisme, spesialisasi fleksibel dan produksi ramping dalam industri. Dalam bab 12 ini menguraikan konsep-konsep penting untuk memahami peran industri dalam perubahan ekonomi wilayah. Selain itu juga diuraikan bagaimana revolusi industri menjadi penyebab perubahan dramatis ekonomi dunia. Teori lokasi klasik yang sebagian besar berasal dari Jerman pada abad ke-19 ini merupakan salah satu pilar geografi ekonomi dan industri. Ahli teori lokasi industri pada masa itu berusaha mengidentifikasi prinsip-prinsip ekonomi yang mendasari struktur spasial dengan mengembangkan kerangka kerja yang dapat digeneralisasikan dan dapat menjelaskan mengapa aktivitas tertentu ditempatkan di kerja aktivitas itu berada. Teori klasik ini mengasumsikan aktor rasional manusia ekonomi yang ingin memaksimalkan keuntungan ekonomi atau profit dan yang keputusannya tidak dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Asumsi ini memungkinkan para ahli untuk mengesampingkan efek transportasi dan biaya tenaga kerja. Meskipun hasil dari model yang dibuat menjadi agak tidak realistis jika diterapkan untuk konteks masa kini. Namun demikian premis dasar teori lokasi industri klasik tersebut tetap dapat diterapkan secara luas dan relevan dengan pemahaman kita tentang konstruksi ekonomi keuangan. Teori klasik ini mengasumsikan aktor rasional atau manusia ekonomi yang ingin memaksimalkan keuntungan ekonomi, profit, dan yang putusannya tidak dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Asumsi ini memungkinkan para ahli untuk mengesampingkan efek transportasi dan biaya tenaga kerja. Meskipun hasil dari model yang dibuat menjadi agak tidak realistis jika diterapkan untuk konteks masa kini. Namun demikian, premis dasar teori lokasi industri klasik tersebut tetap dapat diterapkan secara luas dan relevan dengan pemahaman kita tentang konstruksi ekonomi keuangan. Teori sewa lokasi mengacu pada prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Van Tuven pada tahun 1826 yang mengembangkan model penggunaan lahan pertanian yang menunjukkan bahwa jarak dari pasar dapat menjelaskan variasi penggunaan lahan. Model tersebut mengasumsikan bahwa satu, ada sebuah wilayah yang terisolasi dengan hanya terdapat satu pasar yang dikelilingi oleh lahan pertanian berupa dataran yang seragam. Dua, para petani merupakan pemaksimal keuntungan rasional yang semuanya menghadapi biaya produksi dan harga pasar yang sama. Dan yang ketiga, ongkos transportasi sebanding dengan jarak. Van Tuven dengan asumsi ini mengembangkan teori sewa lokasi yang mengacu pada harga sewa tertinggi yang dapat ditawarkan petani untuk sebidang lahan. Pada PPT ini terdapat kurva bin, yaitu menunjukkan sewa harga lokasi dari 3 tanaman yang diprediksi oleh model Van Tuven. Tanaman X atau tomat adalah tanaman yang mudah busuk atau rusak dengan kurva yang curam, sedangkan tanaman Z kentang adalah tanaman yang kurang mudah busuk dan memiliki kurva yang lebih datar. Kurva bin tren ini juga telah digunakan untuk menggambarkan ketersediaan berbagai jenis penggunaan lahan perkotaan untuk membayar biaya aksesibilitas, di mana biaya yang tertinggi adalah di pusat kota Alonso 1964. Dalam kasus perkotaan, kemiringan kurva Bidren untuk penggunaan lahan komersial paling curam. Alfred Weber dikenal dalam geografi ekonomi dan industri sebagai bapak teori lokasi industri klasik. Teori dari Alfred Weber 1929. Ini juga disebut teori lokasi dengan biaya terendah karena modelnya bertujuan mengidentifikasi lokasi termurah untuk produksi. Hingga kini prinsip teori lokasi dari Albert Weber ini sebagian besar masih digunakan karena mampu menjelaskan secara luas
mengapa perusahaan menempatkan operasi mereka di tempat yang mereka lakukan. Model lokasi industri Weber mengandaikan bahwa pabrik manufaktur berada di suatu tempat antara lokasi bahan baku dan pasar dengan memperhitungkan upah dan biaya transportasi bahan mentah ke pabrik dan biaya transportasi produk jadi ke pasar. Modal tersebut mengasumsikan bahwa bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi industri hanya tersedia di lokasi tertentu. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.